Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saung Edukasi. Video kali ini berisi rangkuman materi PPKN untuk kelas 10. Bab 3, bagian B, lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 19. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, karena Saung Edukasi tidak hanya berisi video rangkuman pelajaran, tetapi ada banyak video edukasi lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara, mulai dari tugas, fungsi, wewenang, sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Dewan Perwakilan Daerah. 4. Presiden dan Wakil Presiden. 5. Mahkamah Agung. 6. Mahkamah Konstitusi. 7. Komisi Yudisial. 8. Badan Pemeriksa Keuangan. Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik negara kita. Secara garis besar, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. A. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. B. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota. Dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. C. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. D. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 2. Presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 6 ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Membuat undang-undang bersama DPR. 2. Menetapkan peraturan pemerintah. 3. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 4. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR. 5. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. 6. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden. 7. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. 8. Mengajukan RUU APBN. 3. Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR dipilih melalui pemilu.
Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. 4. Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. 5. Mahkamah Agung. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. MA membawahi peradilan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 6. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut. 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus hasil perselisihan tentang pemilu. 5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Pasal 24C Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang. 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR, dan 3 anggota diajukan Presiden. 7. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. 8. Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara Republik Indonesia. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Demikian